Baik pemirsa Metro TV Lampung, kita akan melanjutkan kembali pembahasan tajuk Lampung Pos kali ini masih bersama dengan Bang Mustaan. Oke Bang Aan. Bang Aan, untuk saat ini memang usia produktif itu kan 68% lebih di Indonesia, sedangkan tidak masuk ke dalam prioritas karena lansia, nakes dan juga aparat negara. Nah, seperti itu. Nah, Bang Aan, itu berarti kan memang harusnya usia produktif ini saat ini sudah menjadi prioritas untuk vaksin. Menerima vaksin ya. Nah, oke. Seperti apa kesediaan vaksin? Nah, sebenarnya gini, di awal ya. Awalnya beberapa waktu lalu kita sangat gembira nih ya. Ada data bahwa kita mendapat bonus demografi. Salah satunya adalah angka milenial yang cukup tinggi. Angka milenial itu bisa dikategorikan sebagai usia produktif gitu ya. Artinya memang di sini akan ada banyak produktivitas yang bisa dihasilkan gitu. Dengan mengandalkan apa yang ada di alam kita gitu. Nah ternyata begitu masuk pandemi awalnya memang lansia yang banyak terserang. Semakin kesini ternyata orang-orang usia produktif ini banyak terkena, banyak kematian juga disumbang itu. Nah itu akhirnya pemerintah yang waktu itu memprioritaskan lansia sekarang tiba-tiba harus memprioritaskan usia produktif yang 68% itu. Padahal vaksinasi kita sendiri baru mencapai 5% ya. Di Lampung sendiri baru 5%, mungkin tingkat nasional belasan persen gitu. Cuman belum sampai ke setengahnya pun belum untuk menciptakan herd immunity. Kalau di Lampung itu 9 juta penduduk, itu untuk menciptakan herd immunity, target yang dipasang Pemprov pada Satgas Lampung saat itu adalah 6,6 juta, 70%-nya. Itu baru tercipta herd immunity. Nah dari situ ternyata yang 5% itu baru dosis pertama, dosis kedua itu hanya 4, sekian persen gitu. Akhirnya ya dengan adanya prioritas baru ini artinya akan bertambah kesediaan vaksin yang harus ditambah juga gitu ya. Sementara saat ini Lampung baru menerima 168 yang sudah diterima 168.000 dosis vaksin. Katanya bakal datang nyaris 1 juta vaksin. Tapi itu pun belum cukup gitu loh. Karena mau mengejar 6,6 juta gitu. Maka dari itu kita juga mendorong Pemprov untuk terus meminta ke pemerintah pusat untuk penyediaan vaksin, kuota vaksin ke Lampung ditambah gitu. Oke. Lalu apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov sendiri Bang An hingga saat ini? Nah, ya kemarin makanya itulah kemarin infonya mendapatkan nyaris 1 juta itu kita sudah senang kan gitu ya. Tapi ternyata belum juga gitu loh. Belum dikirim juga. Belum dikirim, yang kedua ternyata belum cukup juga gitu loh. Oh iya, karena jauh sekali dari 6,6. Karena dulu memang prioritasnya ditambah nih gitu loh. Harus segera cepat kan gitu ya. Nah, artinya memang Pemprov juga harus mendorong yang ini cepat sampai, sembari mengajukan kembali vaksin yang dibutuhkan gitu loh. Jadi memang ya salah satunya adalah memang vaksin ini banyak kendala. Salah satunya kuotanya kurang, yang kedua banyak orang tidak mau vaksin, itu loh. Udah gitu. Nah itu harus diselesaikan. Siapa yang punya tanggung jawab untuk menyelesaikan? Ya pemerintah. Gitu. Walaupun memang masyarakat harus berkontribusi juga untuk itu. Ayo sosialisasikan vaksin ini gunanya ini loh, ini sekarang ini vaksin aman. Nah gitu-gitu. Sosialisasi seperti itu yang diharapkan masyarakat supaya mereka yakin mau vaksin. Selain itu vaksinnya juga ketersediaannya juga harus dipenuhi dong gitu. Oke, anggap saja sosialisasi sudah dilakukan nantinya terus. Nah seperti itu. Nah sedangkan memang usia produktif sangat banyak sekali juga di Provinsi Lampung. Nah selain menunggu vaksin, karena vaksin 1 juta pun masih jauh dari 6,6 juta yang dibutuhkan. Apa yang harus dilakukan? Apakah menahan mobilitas para usia produktif atau seperti apa Bang An? Artinya kan gini, saat ini memang Bandar Lampung terutama ya, ada PPKM. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 yang Bandar Lampung nih ya. Bandar Lampung itu metro level 3, yang lain PPKM mikro. Itulah yang harus dijalankan. Pemerintah Satgas harus tegas untuk menjalankan itu, jangan sampai ada justru negara ditekan oleh warganya, itu nggak boleh gitu loh. Ketegasan harus ini menjalankan aturan untuk banyak orang gitu. Jangan kalah hanya dengan satu orang yang ingin ingin menyampaikan nafsunya sendiri gitu loh.
untuk menggelar mungkin resepsi segala macam, kemudian dia mau kemana itu harus ditahan semua gitu loh. Selain juga usia produktif ini kan kalau dia tidak bergerak, produktivitas berkurang. Kalau memang harus kayak gitu di sektor-sektor kritikal dan esensial itu benar-benar harus menerapkan 3M gitu, protokol kesehatan yang baik. Harus protokol kesehatan yang baik ya. Oke, Bang Aan, selain menunggu vaksin atau tadi yang sudah Bang Aan jelaskan tentang PPKM itu, hal apa lagi sebenarnya solusi yang bisa ditawarkan? Sebenarnya gini, vaksin ini sebenarnya kan ketersediaan vaksin ini bisa agak meningkat ya, dipenuhi ya ketersediaannya itu, karena memang Indonesia sudah memproduksi 2 tuh, vaksin merah putih, vaksin Nusantara punya Dokter Terawan itu. Ini Menteri BUMN kemarin juga mengeluarkan akan meriset sebuah vaksin BUMN dengan universitas gitu. Nah sampai sekarang itu harus segera bergerak gitu loh. Kalau memang artinya tenaga kurang ya udah ya orang-orang warga yang di usia produktif ini digerakkan untuk membentuk itu, sembari memang harus jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan itu untuk dari paparan COVID-19. Salah satunya adalah dengan menjalankan protokol kesehatan 5M gitu loh. Jadi selain sudah PPKM diberlakukan, prokes digerakkan, menunggu vaksin juga, dan itu tadi ya Bang Aan, vaksin yang sudah harus diluncurkan dari Indonesia itu sebenarnya harus dipercepat gitu, Betul. uji klinisnya seperti itu Bang Aan ya. Betul. Jadi hal itu yang bisa dilakukan, yang sangat mungkin bisa dilakukan. Dilakukan adalah itu. Ada 2 yang jelas yang sudah, merah putih dan Nusantara. BUMN ini segera menyusul. Ini yang harus sebenarnya kita sehingga khususnya Lampung ketercukupan vaksin itu bisa benar-benar bisa bertambah, tidak hanya bakal datang hampir juta, bakal datang, padahal realisasinya hanya 168.000 gitu. Oke, nah Bang Aan, itu kan sudah bermuncul 2 vaksin dari Indonesia itu, vaksin merah putih dan juga vaksin Nusantara. Sebenarnya dari Mata Lampung Pos sendiri, mengapa ini seperti tidak cepat, padahal kita sangat-sangat membutuhkan vaksin itu? Nah, kemungkinan kan karena bidang kesehatan ini kan kita juga tidak bisa terlalu tidak bisa terlalu sembrono ya untuk mengeluarkan ya. Mungkin kemungkinan orang-orang yang berwenang di dunia kesehatan itu juga mempertimbangkan banyak hal. Daripada nanti bertambah membahayakan, lebih baik ditahan dulu. Tapi sebenarnya harus segera, benar atau tidak, kalau memang membahayakan stop dan ganti baru, kalau memang tidak membahayakan dan bisa membantu ya luncurkan, segera luncurkan. Oke, di masa pandemi COVID-19 Indonesia memang kita harus butuh yang cepat. Iya, betul. Supaya tidak cepat menyebar. Dan tepat ya. Cepat dan tepat. Betul. Oke Bang Aan, nanti kita kembali untuk membahas trending topik yang ada 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk membahas trending topik yang ada di lampos.co, Lampung Pos ID, dan sai100fm.id. Tetaplah bersama kami.